Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawandira dari Pendidikan Geografi B, NIM 181904-2002. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Masalahnya saya cuma satu orang, jadi saya yang akan menjawab dan memberikan soal 10 nomor. Memberikan soal dan menjawabnya sendiri. Yang pertama, proses inquiry ini bermula dari apa saja? Nah, proses inquiry ini bermula dari merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan sementara. Menguji kesimpulan sementara supaya sampai pada kesimpulan yang pada taraf tertentu diyakini oleh peserta didik yang bersangkutan. Dan soal yang kedua yaitu pengertian model pembelajaran inquiry. Nah, jawaban nomor 2 itu pengertian soal nomor 2, pengertian model pembelajaran inquiry menurut Sumantri. Nah, jawabannya yaitu Sumantri menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah cara penyajian pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Nah, soal yang ketiga, bagaimana sasaran utama penerapan model pembelajaran inquiry dalam kegiatan mengajar? Nah, di sini jawabannya yaitu sasaran utama penerapan model pembelajaran inquiry dalam kegiatan mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, instruktual, dan sosial emosional. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri atau self belief pada diri siswa tentang apa yang ditentukan pada proses inquiry. Nah, soal yang keempat, apa saja karakteristik dalam model pembelajaran inquiry? Nah, karakteristik dari model pembelajaran inquiry yang pertama, menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Nah, soal yang kelima, jelaskan ciri-ciri inquiry. Nah, di sini inquiry memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.
Dan soal yang keenam, apa saja kelebihan inquiry? Nah, di sini kelebihan model pembelajaran inquiry yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, hingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Nah, yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern untuk menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, soal yang ketujuh, apa saja kekurangan model pembelajaran inquiry? Nah, kekurangan model pembelajaran inquiry yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur pada kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga, kadang-kadang dalam pengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampak akan sulit diimplementasikan. Nah, yang kedelapan, sebutkan langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry yaitu 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman kelas, guru, audiens yang lainnya. Nah, yang kesembilan, apa itu inquiry based learning? Nah, di sini apa itu inquiry based learning? Inquiry based learning adalah metode pembelajaran yang menempatkan murid atau anak-anak sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran. Pada model inquiry based learning, anak-anak bisa lebih leluasa untuk aktif bertanya, menyampaikan idenya, beropini, hingga mengobservasi. Nah, pertanyaan ke-10, sebutkan jenis-jenis inquiry based learning. Nah, berbagai jenis inquiry based learning. Terdapat beberapa jenis model pembelajaran inquiry based learning, yaitu yang pertama, confirmation inquiry based learning. Yang kedua, inquiry based learning terstruktur. Yang ketiga, inquiry based learning yang dipandu. Yang keempat, inquiry based learning terbuka. Dan sekian pertanyaan dan jawaban yang saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.